Ini diketahui suatu gambar, terus kemudian menjadi gambar ini. Berarti kalau gambar yang ini menjadi apa? Seperti itu. Ini langkahnya. Ini kita amati yang persegi panjang. Ini berubah menjadi belah ketupat tegak. Ya, berarti di sini dari belah ketupat menjadi persegi panjang. Ternyata semuanya sudah persegi panjang ya. Jadi kita mencari pilihan yang lainnya. Ini di dalamnya warna lingkaran putih menjadi lingkaran hitam. Berarti di sini dari lingkaran hitam menjadi lingkaran putih. Jelas yang A ini tidak pilihannya ya. E juga bukan. Sekarang kita tinggal milih pilihan B, C atau D. Oke, selanjutnya kita amati ini dari yang di bawah ya. Warna hitam di bawah menjadi warna putih di atas lingkarannya. Berarti kalau di sini lingkaran putih di atas menjadi lingkaran hitam di bawah. Nah, jelas jawabannya adalah yang B. Yang C ini tidak, bukan jawaban, yang D juga bukan. Jadi jawabannya adalah yang B. Berikutnya adalah soal nomor 2. Nomor 2 ini juga mirip dengan soal nomor 1 ya. Dari gambar pertama menjadi gambar kedua, maka gambar ketiga menjadi gambar keempat. Gambar keempatnya yang mana? Itu. Sekarang kita amati segitiga hitam ini ya. Segi hitam ini ada 2, terus kemudian pindah ke bawah dengan cara pencerminan. Ini juga gitu. Ada 2, terus kemudian berarti pindah ke bawah pencerminan. Kebetulan semuanya dari A, B, C, D, E ini semuanya benar ya. Jadi kita harus mencari yang lainnya. Di sini dari segitiga warna hitam terus menjadi segitiga ini yang warna putih. Berarti di sini nanti dari warna putih berarti di sini berubah menjadi hitam. Ya, berarti yang C ini bukan pilihannya. Terus kemudian yang do ini juga bukan. Nah, pilihannya berarti tinggal ini di sebelah kanan atas, ini seharusnya juga kanan atas. Yang A juga bukan. Berarti pilihannya adalah tinggal B sama E. Ya. Kalau kita amati tepi bawahnya ya, yang bagian bawah ini melengkung, ini juga melengkung, ini juga melengkung ya. Sedangkan kalau kita amati yang bagian atas ini tidak melengkung, seharusnya ini tidak melengkung ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang E. Yang B ini jawaban yang salah. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 3. Jika perbandingan 2A ya dibanding nomor 3 ini ya. Ini 2A ya, dibanding dengan A ditambah B ini sama dengan 6 dibanding dengan 5. Sekarang bisa kita kalikan silang ya. Di sini 2A tambah 5 berarti 10. 2A dikali 5 berarti 10A. Terus kemudian sama dengan 6 dikali A plus B berarti 6A ditambah dengan 6B ya. Ini kalau kita kelompokkan bisa kita tuliskan 10A dikurangi dengan 6A sama dengan 6B. Jelas 10A dikurangi 6A yaitu 4A ya. 4A sama dengan 6B berarti A ini sama dengan 3/2B. Oke, kita selanjut ke pertanyaannya ya. Pertanyaannya yaitu 2A dibanding dengan A min B. Bisa kita tuliskan berarti di sini 2A ya, dibagi dengan A-nya yaitu 3/2B dikurangi dengan B. Bisa kita tuliskan. Nah, di atas ini A-nya kita ubah juga ya, sehingga bisa kita tuliskan 2 dikali 3/2B ya, ini kita ubah jadi ini dibagi dengan 3/2B dikurangi B, berarti bisa kita tuliskan di sini 3/2 dikurangi 1 ya, sama dengan setengah. Jadi bisa kita tuliskan di sini setengah B. Kita coret B nya, terus kemudian 2 nya juga kita coret, berarti sama dengan 3 dibagi setengah yaitu 6 ya. Berarti 2A dibanding dengan A min B ini sama dengan 6 dibanding 1. Ini sama dengan 6/1 ya.
Ya, jadi jawabannya 6 dibanding 1. Jadi yang E. Untuk soal nomor 4, 4 tahun lagi umur Budi sepertiga umur Citra. Sedangkan 7 tahun yang lalu umur Citra 25 kali umur Budi. Perbandingan umur Budi dan Citra 10 tahun lagi adalah titik-titik. Jadi kita misalkan ini umurnya Budi saat ini. Umur Budi saat ini adalah B, sedangkan umurnya Citra saat ini adalah C. Sehingga kita tinjau kejadian 4 tahun yang akan datang atau 4 tahun lagi. Ya, kejadiannya yaitu umur Budi sepertiga umur Citra. Karena umur Budinya sekarang B, berarti 4 tahun yang akan datang yaitu ditambah dengan 4. Sama dengan sepertiga umurnya Citra juga ditambah dengan 4. Kalau kita kalikan silang, ini 3B ditambah 12 sama dengan C ditambah dengan 4. Sehingga 3B dikurangi C ini bisa kita tulis sama dengan negatif 8. Oke, berikutnya adalah kejadian 7 tahun yang lalu. Berarti kita tulis ini jadi persamaan pertama. Ini 7 tahun yang lalu, yaitu kejadiannya umurnya Citra, berarti ditambah dengan 7 sama dengan 25 kali umurnya Budi. Ya, berarti Budinya juga ditambah dengan 7. Oh, karena ini ke yang lalu berarti ini pengurangan ya, jadi bukan penjumlahan tapi pengurangan. Karena kejadiannya 7 tahun yang lalu, berarti min ini. Pengurangan. Sekarang kita kalikan, berarti C dikurangi 7 sama dengan 2. Oke, kita tinjau lagi kejadian 7 tahun yang lalu ya. Kita tuliskan ini kejadian 7 tahun yang lalu. Nah, ini kejadiannya umur Citra, berarti umur Citra dikurangi dengan 7. Nah, ini umur Citra dikurangi 7. Umur Citra dikurangi 7 ini sama dengan 25 kali umurnya Budi juga dikurangi dengan 7. Karena kejadiannya 7 tahun yang lalu. Kalau kita kalikan silang, berarti C dikurangi 7 sama dengan 25B dikurangi 25 kali 7 175. Berarti bisa kita tuliskan C dikurangi 25B ini sama dengan 175. Kalau kita tambah dengan 7 kedua ruas, maka didapatkan negatif 168. Ini jadi persamaan kedua. Sekarang kita tinjau dari persamaan 1 dan 2. Nah, persamaan satunya 3B dikurangi C sama dengan negatif 8. Persamaan 2-nya bisa kita tuliskan negatif 25B ditambah C ini sama dengan negatif 168. Kalau kita tambahkan, ini didapatkan negatif 22B, yang atas didapatkan negatif 176, sehingga B nya sama dengan 176 dibagi 22 bagi negatif 22. Berarti bisa kita tuliskan, kita bagi 2 supaya mudah membaginya. Ini kita bagi 2 yaitu 88. Ini kita bagi 2 negatif 11. Jadi didapatkan B nya sama dengan 8 tahun ya. Kalau B nya 8 tahun, berarti kita menentukan C ya. C nya bisa kita masukkan di persamaan 1 atau 2. Kalau kita masukkan di persamaan 1, berarti 3B dikurangi C sama dengan negatif 8 ya. B nya kan 8, berarti sama dengan 24 dikurangi C sama dengan negatif 8. Berarti C nya sama dengan 32. Jelas perbandingan Budi dibanding Citra 10 tahun lagi ya. Kalau
umurnya Budi 8, berarti 10 tahun lagi 18 tahun. Sedangkan Citra 32, kalau 10 tahun lagi berarti 42 tahun. Dari sini bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan 6. Kita bagi dengan 6 nanti dapatkan 3 dibanding dengan 7. Jadi jawabannya adalah yang A, 3 dibanding 7. Selanjutnya adalah soal nomor 5. Ya, ini suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 15 orang dalam waktu 30 hari. Ini 15 orang diselesaikan dalam waktu 30 hari. Ya. Setelah dikerjakan 8 hari, ya, berarti 8 hari. Terus kemudian pekerjaan dihentikan 7 hari. Berarti di sini nanti karena sudah dikerjakan 8 hari, berarti masih 22 hari yang harus dikerjakan oleh 15 orang. Pertanyaannya ini ya, pekerjaan dihentikan 7 hari karena material habis. Berarti sisa waktu ya, karena ini libur 7 hari, berarti sisa waktunya masih 15 hari. Ini dapat diselesaikan oleh berapa orang? Ya, jadi kalau kita karena ini perbandingan berbalik nilai, berarti bisa kita tulis 15 dibagi X sama dengan 15 dibagi 22. Ini kita balik. Ini yang kita jadi perbandingannya. Nah, sehingga jelas X-nya sama dengan 22 orang. Ya, karena sudah ada 15, ya berarti pekerja tambahan sama dengan 22 dikurangi 15 orang, ya, sama dengan 7 orang. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 6, seorang penjual menjual suatu barang seharga 12.100.000. Ternyata penjual tersebut mendapatkan untung 10%. Harga beli barang tersebut adalah titik. Jadi harga jual itu sama dengan harga beli itu ditambah dengan untungnya. Jadi untung ini nanti persentase untung itu diambil dari harga beli. Sehingga bisa kita tuliskan harga jual itu sama dengan harga beli ini ditambah dengan untung. Untungnya 10%. Ingat 10% ini dari harga beli ya, bukan dari harga jual. Sehingga bisa kita tuliskan harga jualnya sama dengan ini sama dengan 1 ya, 1 harga beli ditambah dengan 10% itu sama halnya 0,1. Nah, sehingga harga jualnya ini sama dengan, kalau kita tambahkan 1,1 harga beli, sehingga harga belinya sama dengan harga jual dibagi 1,1. Nah, kita tuliskan berarti 12.100.000 12.100.000 dibagi dengan 1,1. Jadi dapatkan 11 juta. Sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 7. Suku kedua suatu deret aritmatika adalah 5. Ya, ingat dalam suatu deret aritmatika bahwa suku ke n ini dirumuskan sebagai UN ya, itu sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali dengan beda. Kalau suku kedua berarti U2 ini sama dengan A itu suku awal ya, ditambah karena N nya 2 berarti 2 dikurangi 1 ya, ditambah B ini sama dengan 5. Terus di sini jumlah suku keempat dan suku keenam ini jadi persamaan 1. Ini suku keempat ditambah dengan suku keenam ini sama dengan karena ini rumusnya UN sama dengan A ditambah N-1, berarti tinggal kita masukkan A ditambah N nya 4 dikurangi 1 3B ditambah A ditambah 6 dikurangi 1 5 ditambah 5B sama dengan 28. Ini 2A ditambah 8B sama dengan 28. Berarti A ditambah 4B kita bagi 2 semuanya sama dengan 14.
Ini persamaan kedua. Dari persamaan pertama dan kedua, ini A ditambah dengan B sama dengan 5, A ditambah dengan 4, B sama dengan 14. Sekarang kita kurangkan. Ini min 3B, mati kurang A habis. Ini min 3B, ini sama dengan min 9. Jelas B nya sama dengan 3. Kalau B nya 3, sekarang kita masukkan ke persamaan pertama ya. Kalau B nya 3 berarti A nya 2 ya, di sini. Jadi A nya didapatkan 2. Yang ditanyakan adalah suku ke-9, berarti U9. U9 itu berarti A ditambah ini 9 dikurangi 1 berarti 8B. A nya jelas 2, B nya 3, 24. 3 kali 8, 24. Sehingga kalau ditambahkan 2 ditambah 24 yaitu 26. Jawabannya yang A. Soal nomor 8. Cahya mampu membaca 3 lembar dalam waktu 7 menit ya, ini 3 lembar dapat diselesaikan dalam waktu 7 menit ya. Jika setiap hari ia menyisihkan waktu 1 jam 3 menit ya. Jadi sama halnya 63 menit. 1 jam 3 menit itu sama dengan 63 menit ya. Berarti kita misalkan X, berarti 3 dibagi X sama dengan 7 dibagi 63. Sehingga kalau kita kalikan silang, ini 3 dikali 63 sama dengan 7X. Nah, jadi untuk mencari X nya sama dengan 3 dikali 63 dibagi dengan 7. Kita sederhanakan, dibagi 7 1, dibagi 7 9, sama dengan 27 menit. Ini setiap harinya. Yang ditanyakan adalah dalam waktu 1 minggu ya, ini 1 minggu, jadi sama dengan dikali dengan 7, 27 dikali dengan 7 ya. Ini 7 kali 7 9, 49, 4, ini 14 tambah 4 18, jadi 189. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya nomor 9. Ini soal tes kepribadian ya. Ini ada soalnya panjang. Terus kemudian nanti penskorannya berskala dari 1 sampai 5. Jadi, saat Anda melakukan verifikasi dokumen administrasi pendaftaran CPNS, ada seorang oknum yang mengaku staf panitia seleksi CPNS menawarkan bantuan kepada Anda untuk lolos ujian seleksi CPNS dengan memberikan sejumlah dana tertentu ya. Di satu sisi, Anda belum memiliki pekerjaan tetap, namun memiliki tabungan yang cukup untuk imbalan jasa bagi orang tersebut. Status Anda sudah menikah dan memiliki 2 orang anak, sehingga tuntutan kehidupan cukup besar. Sikap Anda adalah terdidik. Jadi kalau ada tawaran seperti itu, maka sikap atau nilai yang terbaik ya, atau skor tertinggi ini didapatkan skor 5, yaitu menolak secara tegas dan menyampaikan kepadanya bahwa hal tersebut melanggar hukum dan ketentuan. Jadi bisa jadi orang tersebut adalah penipuan ya. Jadi kemungkinan ada penipuan. Berikutnya skor 4, yaitu menolak secara tegas dan menginformasikan kepada panitia ya, bahwa ada seorang oknum yang menawarkan cara curang dalam proses seleksi CPNS. Skor 4. Skor 3, mempertimbangkan tawaran tersebut ya, karena hal tersebut cukup membahayakan bagi saya karena dapat ditindak secara hukum, bisa terbongkar dan kelulusan dapat dibatalkan. Skor 2, yaitu melihat potensi terlebih dahulu sebelum menerimanya. Ya, bila masih mampu menjalani suatu rangkaian proses, tidak perlu lagi berbuat curang seperti itu. Dan yang skor terendah yaitu menerima tawaran tersebut karena Anda harus segera mendapatkan pekerjaan dan seterusnya. Ini skor yang paling rendah. Nomor 10. Ya, Anda diminta atasan Anda untuk membantunya weekend ini di kantor untuk menyelesaikan beberapa tugas penting. Namun dalam perjalanan menuju ke kantor, kendaraan yang Anda tumpangi tiba-tiba rusak sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu dan membutuhkan waktu beberapa menit agar bisa digunakan lagi. Sedangkan atasan Anda telah menelpon berulang kali yang meminta Anda segera datang ke kantor karena dia sangat membutuhkan bantuan tersebut. Ya, ini maka sikap Anda adalah titik.
Yang pertama yaitu berjalan kaki ya, sambil berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor, karena segera sangat dibutuhkan oleh atasan Anda. Yang kedua, skor keempat ya, skornya 4, yaitu berusaha secepatnya ke kantor dengan mencoba untuk berjalan kaki. Ini sudah berusaha ya. Terus kemudian skor 3, meminta pengemudi kendaraan yang Anda tumpangi untuk memperbaiki kendaraannya dengan cepat. Oke, skor 2, menunggu kendaraan sampai selesai diperbaiki dan meminta atasan untuk menunggu. Dan yang skor terendah yaitu meminta atasan di kantor agar segera menjemput di lokasi kerusakan kendaraan yang Anda tumpangi. Ini skor terendah. Ini berikutnya nomor 11. Suatu hari saya dan teman-teman bersepakat untuk pergi ke perpustakaan kota. Terus kemudian ini bersama guna untuk mencari buku. Suatu hari saya dan teman-teman bersepakat untuk pergi ke perpustakaan kota bersama guna untuk mencari buku ya, dan mengerjakan tugas sekolah. Ya, saya dan seorang teman saya sudah menunggu selama 1 jam di tempat yang disepakati. Namun ada dari 2 orang teman saya yang datang terlambat dan mengatakan bahwa mereka membantu seorang ibu-ibu yang keserempet mobil dan si pengemudi mobil tersebut meninggalkannya begitu saja. Maka yang Anda lakukan adalah ini skor tertingginya, yaitu menyuruh mereka untuk duduk dan menanyakan permasalahan yang terjadi dan kondisi mereka. Oke, berikutnya skor 4, ini mengajak mereka ke perpustakaan kota dan melupakan peristiwa yang baru saja terjadi. Ini skor 3, memberitahu mereka bahwa lain kali mereka tidak akan ditunggu ya, jika tidak memberikan informasi sama sekali. Ini berikutnya skor 2, yaitu merasa kesal dan kecewa, mereka sudah menunggu lama dan menyuruh mereka pulang saja dan saya langsung ke perpustakaan. Dan skor terendah yaitu menyuruh mereka pulang saja karena sudah tidak bisa menepati janji dan menghargai waktu orang lain. Nomor 12. Tulus merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa bergerak dalam bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pemimpin perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya agar banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Tulus. Nah, sikap Tulus adalah titik. Di skor tertinggi yaitu usulannya memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui dan lansia. Ya, terus kemudian skor 4 ini mengusulkan adanya jalur khusus. Ya, ini kalau jalur khusus berarti membutuhkan tempat yang khusus juga ya. Jadi untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. Ini skornya 4. Skor 3, memberikan usulan jika ingin meningkatkan pelayanan, perusahaan harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali. Nomor 2, skor 2, mengusulkan agar pada hari libur masal biaya tiket didiskon 50% sehingga banyak dari pelanggan yang akan menggunakan jasa perusahaan Tulus. Terus kemudian skor terendah mengusulkan agar alat transportasi yang digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan baru dengan gaji yang cukup tinggi. Ya, berikutnya nomor 13 ya. Made merupakan seorang dokter magang di rumah sakit umum. Made melihat dokter senior yang tidak menggunakan masker sambil mengobrol dengan rekan kerja yang lainnya beramai-ramai. Padahal Anda tahu itu melanggar standar operasional rumah sakit tersebut. Ya, sikap Anda adalah titik-titik. Ini yang A. Skor tertingginya yaitu yang E ya, menegur dokter tersebut dengan halus saat beliau sedang beristirahat sendiri. Oke, selanjutnya skor 4, menegur dokter tersebut dengan halus di depan rekan kerja. Skor 3, berdiam sejenak baru nanti menegurnya saat ada rapat. Ini skor 2, memaafkan hal tersebut barangkali senior sedang khilaf. Dan skor pertama, melaporkan tindakan dokter senior tersebut ke kepala rumah sakit umum. Skor terendahnya yang A. Nomor 14, Anda baru saja dipindahkan ke departemen lain di kantor Anda yang masih memiliki hubungan dengan pekerjaan sebelumnya. Namun di tempat Anda yang baru, setiap karyawan sangat serius ya, dalam bekerja dan jarang bahkan tidak pernah Anda melihat mereka bekerja dengan santai dan sedikit bercanda. Sikap Anda adalah titik. Ini skor tertingginya
melakukan pembiasaan dengan cara kerja di tempat yang baru. Nah, ini beradaptasi ya. Jadi seperempatnya ini bekerja sesuai dengan jati diri saya tanpa terpengaruh oleh orang lain. Terus kemudian sepertiga tetap bekerja seperti biasa pada saat Anda bekerja di tempat yang lama. Kedua, mempertanyakan tentang kondisi tersebut kepada rekan baru Anda. Terus kemudian sepakat rendah mengajak mereka untuk tidak terlalu serius dalam bekerja. Oke, sekarang nomor 15. Semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu warga negara dalam waktu tertentu selama 1 tahun disebut TTP. Ini bisa disebut produksi nasional ya, yang E. Nomor 16, jika presiden dan wakil presiden mangkat diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan, maka pelaksanaan tugas kepresidenan adalah ini ditentukan oleh yang E ya, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. E. Nomor 17, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius karena menilai wacana masa jabatan presiden hingga 3 periode tidaklah tepat. Lucius mengatakan wacana tersebut berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Lucius menuturkan sebagai sebuah sistem wacana masa kepemimpinan presiden 3 periode dinilai bisa menghambat regenerasi. Pihaknya mengatakan seharusnya sistem yang ada saat ini diperkuat ya, sebagai sebuah sistem demokrasi menjamin generasi dan kesinambungan pemimpin termasuk presiden. Wacana di atas kaitannya dengan demokrasi sangat erat dengan Pancasila. Demokrasi terbentuk karena konsistensi sebuah sistem yang kuat. Maka idealnya sebuah sistem yang kuat dan kokoh mencerminkan sila ke-4, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Berikutnya nomor 18. Nah, ini kesetaraan dalam bidang sosial kemasyarakatan penting diwujudkan karena dapat mencegah konflik. Tindakan yang menunjukkan bentuk kesetaraan dalam bidang sosial adalah ini jawabannya yang A ya. Jadi Satrio, Ilham, dan Bayu mengerjakan tugas kantor bersama. Mereka membagi tugas bersama dengan adil. Pembagian tugas membuat hasil kerja menjadi lebih cepat. Satrio, Ilham, dan Bayu puas dengan hasil kerja mereka. Ini termasuk kesetaraan yang A. Berikutnya nomor 19. Valentinus adalah mahasiswa asal Papua yang ingin melanjutkan studinya di luar Jawa, di Pulau Jawa, khususnya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Setelah sampai di sana, selama seminggu ia mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan, berbau rasisme yang membuatnya mereka sedih dan marah. Hal yang dialami Valentinus adalah salah satu penyimpangan perilaku yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke-2 ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini yang A jawabannya. Nomor terakhir, survei terhadap institusi perlu dilakukan untuk menjamin kinerja pegawai bahkan lembaga tersebut secara internal maupun eksternal. Manfaat lain perlunya survei integritas pegawai adalah itu